Perasaan Taipei 46 setelah balik lagi ke Merepsan. Sesi curhat Taipei 46 Jod, Yuka, Isbat. Terus gimana Mas Pe? Ya. Gimana cara gini? Di awal pertama kali Mas Pe datang aja, nggak ada terjadi kejadian yang major, Mas Pe bisa overthinking. Apa yang membuat Mas Pe bisa menahan overthinking dan bisa gue bilang ngelakuin good job dibanding yang sebelumnya dalam mengatasi overthinking itu? Omongannya Greta sih. Mami Greta ngomong apa tuh? Ya kalau memang ayah gak bisa lewat sana, mungkin ada rezeki yang lain. Misalnya ketemu Ariel gitu. Kalau memang gak bisa lewat maraton, mungkin ada cara lain. Oh, lebih kayak disuruh legowo lah. Suruh legowo. Penting tuh suruh legowo tuh. Berat gak lebih buat legowo? Berat, tapi akhirnya bisa. Terus ritual apa yang Mas Pe lakuin buat, atau di titik mana Mas Pe tahu kayak gue udah legowo nih? Anaknya nontonin aja kalian. Jadi cuma nontonin sampai aku mikir, oh iya, bukan gini. Sempat aku berpikir aku bener-bener part of ini gitu loh. Sempat aku berpikir kalau aku bener-bener ada di sini 100%, tapi balik lagi ini channelnya Arab, semuanya itu keputusannya Arab gitu. Dan aku mikir iya, aku bukan siapa-siapa. Ngapain aku harus menuntut sesuatu yang bukan aku gitu. Rasanya aku nggak memiliki apa-apa di sini. Lebih ke mawas diri ya. Lebih ke tahu diri, mawas diri. Iya. Juga yang ditanam, yang aku tanamin ke diri sendiri juga sama sih. Kalau misalkan ada project next, kalau misalkan aku gak ada pun udah oke, udah berdamai. Bahkan season 1 ke season 2 pun Kalau misalnya nggak diajak, kalau misalkan pun nggak diajak, ya it's fine gitu kan. Karena memang itu kan dari awalnya kan emang berangkat dari ini kesempatan dikasih secara cuma-cuma gitu. kayak gitu. Ya kan? Harusnya bersyukur udah dapat kesempatan yang pertama. Iya. Kenapa meminta lagi? Tapi kadang manusia gitu sih, setelah dapat kesempatan pertama pasti mau lebih. Ya. Setuju. Di sini aja waktu Februari udah banyak banget hal baru yang aku dapatkan, pengalaman, relasi, kenalan, udah banyak banget. Kalau misalnya berhenti sampai di situ ya harusnya bersyukur, bukan malah menyesali gitu. Tapi hal apa yang Mas Pe sadarin setelah lewatin beberapa part dari penonton, ikut terus jadi penonton lagi, sebelum ke titik diajak lagi di sini, apa yang Mas Pe sadarin? Dan contohnya belajar dari siapa ya? Misalkan belajar dari ini, oh tentang pemikiran ini ternyata bisa gue aplikasi ini selama 3 minggu gitu di bulan Maret. Sebenarnya anehnya ya, aku tipe orang yang sebenarnya males baca atau gini dari TikTok. Ada satu kalimat TikTok. Ya kalau nggak diajak, apa ya bahasanya? Ada di like-ku kok. Bentar ya, aku mending buat tak ya. Don't ask if you're not invited. No. Terus Kalau nggak diundang jangan datang. Kalau nggak diberitahu jangan nanya. Kalau nggak direspon jangan so asik. Kalau nggak diajak jangan maksa ikut. ya. Itu tulisan di TikTok. Aku nggak tahu kenapa kayak relate aja. Tapi kayak nampar aku juga gitu. Ih, donatnya next level ya, Mbak. Iya. Bukan donat kentang ini, tapi enak. Donat pumpkin. Tapi donat tamas udah cobain, Mas Pe? Udah dapat Tadi udah? habis 4 paling nggak 5 lu. Enak yuk. Enak kan? Enak. Kan? Kita bukan gimmick kan? Enggak gimmick. Enggak lebay. Tapi ngeliatin ada Ngeliatin lah. donat itu. Aku hampir beli donat pada umumnya, tapi aku mikir akan beda sih rasanya. Enak, Amaris. Nggak lebay gitu loh si nyam itu. Pemikiran orang stoik aja yuk. Stoik. Marcus Aurelius ya. Kok bisa memikirkan apa yang akan lakukan, tapi kok nggak bisa memikirkan outcome-nya. Ya jangan mencoba mengkontrol hal yang di luar kontrol ya. Nah, jadi bukan kemarahan, keirianku nggak foto bareng dan lain-lain itu udah di luar kontrolku jauh. Kalau misalkan lu Jod, otomatis kan lu udah ini kan ya, kayak mau melewati fase overthinking, ya kan? Waktu itu pernah lu sharing dan lain segala macem. Apa step pertama yang lu lakuin? Kayak setelah, oh iya ya, di saat overthinking otomatis lu tahu solusinya juga kan? Kayak udah mulai cari-cari solusi. Terus apa solusi yang udah mulai lu lakukan atau mulai lu coba nih perlahan-lahan nih, yang pengen lu ubah gitu? Tidur lu ya? Yang pengen ubah ya. Enggak sih, sebenarnya overthinking gue tuh gue kemas gini, gue bisa kemas dalam jokes karena memang gue udah berdamai sama itu. Oh ya.
Karena memang apa? Son? Karena gue udah berdamai sama hal itu. Jadi gue udah menerima sebenarnya menerima. Cuma kayak kadang memang perubahan yang gue bikin ya mungkin lebih ke energi sih. Energi. Ya energi. Yang kau spend. Ya energi yang gue keluarin di sini mungkin 2-3 minggu terakhir lebih gue push gitu. Lebih gue push gitu. Lebih kayak dalam hal apapun sih. Kayak di sini lebih sering upload story, lebih ini broadcast channel. Sorry, itu salah satu hal yang gue notice. Anjing pada maintain community semua Ya, nih. ya. Karena kan gue join lu pada punya kan, terus kayak morning, kayak apa punya lu, punya Niko, punya Alo itu kayak menurut gue itu step yang sangat sebenarnya itu di luar zona nyaman lu pada gitu. Iya, ya, itu memang bukan gue banget sebenarnya. Cuma memang harus gue lakukan. Terus Terus itu gue juga baru bisa ngelakuin 3 minggu ini karena channel broadcast gue sempat kena ban. oke. Fiturnya sempat hilang. Karena Gue nggak tahu emang IG anjing aja kadang. Gara-gara banyak yang komen yang aneh-aneh kan. IG ngedetect tuh gue nge-share sesuatu yang nggak benar gitu. Jadi lebih apa ya? Makanya gue baru bisa nge-maintain tuh 3 minggu terakhir karena baru ada fiturnya. Fiturnya sempat hilang dari Instagram gue. Terus lebih apa lagi ya? Kalau ya itu sih kayak hal-hal kecil seperti itu sih. Kalau misalnya lebih kayak untuk mencari spotlight itu ya di waktu kosong, kebetulan seminggu terakhir waktu gue lagi nggak ada lagi. Itu waktu gue lagi maksudnya pengen gitu ada rasa pengen, cuma kadang pas udah ngobrol di belakang gitu brainstorming dan ada beberapa meeting, gue jadi pakai udah nggak grand gitu. Iya, ngejuggling banyak hal ya. Iya. Terus terlalu start over nih kan start over nih Mas Pe. iya. Ya kan bisa dibilang. Lu mulai deja vu gak sih? Apa itu? Kayak nge-goes dari awal lagi. Soalnya waktu gini, waktu orang udah terbiasa sama lu kan lu tiba-tiba hilang. Dan orang udah terbiasa tanpa lu lagi kan. Terus sekarang orang udah terbiasa tanpa lu tiba-tiba hadir. Sebenarnya dari situ aja lu orang yang nyebelin banget kan. Oke, persamaan apa yang lu temuin di percobaan pertama, percobaan kedua? Persamaan atau perbedaan nih? Persamaan dulu. Kalau persamaannya aku tidak memaksa apa yang tidak bisa aku paksa aja. Kayak aku tahu kalau aku orangnya nggak lucu gitu. Sometimes aku nyoba tapi nggak bener-bener nyoba 100% untuk lucu gitu. Aku masih persamaannya berpikir bahwa ini tongkrongan, bukan podcast, bukan acara hiburan lawak kayak gitu. Jadi aku tetap misalnya ada bintang tamu gitu, nggak apa sih, nggak riset, tetap kayak ngobrol aja udah, tetap kayak nongkrong aja. Persamaannya itu sih. Kesulitan apa yang tetap sulit walaupun di jalan kedua kali? Kesulitan yang tetap sulit. Iya. Kesulitan yang tetap sulit. Yang kayak misalkan pertama Mas P udah hadapin tuh, ya kan? Terus sekarang waktu kedua, ini masih sulit nih. Sebenarnya kayak masih gak segampang itu buat dihadapin. Ini kan mengulang lagi kan? Otomatis viewers bakal ngeriset dan riset lagi tuh. Belum lagi ada viewers baru yang join. Gimana? Kesulitannya sih baca ketersinggungan member, baca ketersinggungan viewer, batasannya di mana. Misalnya nih, sorry, aku kan nggak pernah bilang kalau batasanku adalah aku nggak suka kalau di joksin soal orang tua, soal agama. Aku nggak suka kalau itu udah dihina, aku akan marah. Nah, aku kan nggak tahu batasan kalian masing-masing ini, Terison apa, kau apa. Itu yang masih meraba-raba terus. Karena memang tempat yang Mas P tinggalin kan sekarang waktu balik udah beda lagi kan? Ya. Bisa dibilang gitu kan? Karena environment-nya kan waktu Mas P ini kan tetap shaping jadi bentuk-bentuk lain biar bisa entertain kan? Apalagi nih member makin rame, mungkin kesulitannya di situ kali ya? Adaptasi lagi. Lebih ke itu. Tapi adaptasinya masih cepet loh Mas P, hari makin terbatas loh. It's taking too long last time. Come on Mas P. Yes. Speed up. Iya. Malah pressure-nya ini ada di waktu aku datang kedua yuk. Waktu datang pertama itu nggak expect apa-apa gitu. Kayak udah jadi aku datang ya udah TP aja gitu. Tapi yang kedua ini karena aku tahu form yang pertama kayak gimana, alurnya kayak gimana, serandom apa. Aku sempet mikir aku kudu ngapain ya. Pressure-nya menurutku lebih berat yang kedua. Karena lebih banyak variabel yang mesti Lebih banyak ditelaah. variabel. Karena aku udah tahu, kasarnya udah tahu pasar, udah tahu bukan pasar, tempat perangku.
Kalau yang pertama, alah hajar aja udah, karena nggak tahu tempat perang, hajar aja udah. Karena aku tidak memikirkan resiko, nggak mikir, karena nggak tahu apa-apa, udah nggak tahu data. Yang kedua, karena aku udah tahu data semuanya, malah aku harus gimana ya, Ya. Kalau lu Jod, gue punya pertanyaan. Lu ada gak penyesalan atau kayak fuck? Sebenarnya gue lebih aktif di belakang layar tuh sebenarnya gue terpaksa. Kalau misalkan gue bisa ganti posisi sama Yuka, gue mau lebih aktif aja depan kamera, ya kan? Atau mungkin pandangan lu gimana tuh tentang itu? Kan lu lebih aktif di belakang kamera kan? Gak pernah nyesel gue hidup gak pernah nyesel. Gak nyesel lu? Gue hidup menghindari penyesalan bro. Dan menurut lu itu kan berarti kalau menghindari penyesalan kan lu lakuin apapun sebaik mungkin kan? Iya. Ya kan buat menurut lu selama season 2 ini lu udah ngelakuin sebaik-baik mungkin nggak? Is it enough buat lu gak menyesal? Gue nggak bisa jawab sih kalau itu, karena gini, yang gue jawab yang pertama dulu ya. Kenapa gue bilang hidup gak pernah nyesel. gue nggak pengen tua gue tuh ngelakuin sesuatu di pas muda itu terus gue nyesel. Gitu kayak makanya yang gue lakukan gue semua gue tabrak. Dan ketika lu nabrak semua, kadang idealis lu kan main ya. Ketika idealis lu main, ada konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau gue di belakang, otomatis frame gue akan lebih sedikit. Betul. Di jam-jam prime time kalau ada energi pun, energi gue nggak sebesar e-bot, oleh dan yang lain-lain. Which is sebenarnya gue fine banget gitu. Terus jokes gue, menurut gue jokes yang lumayan riskan juga gitu. Dalam artian apa yang gue lempar, cara gue bercanda itu adalah cara bercanda yang nggak bisa diterima orang banyak. Gak semua orang ngerti. Nggak semua orang ngerti gitu. Segmented gitu. Benar-benar niche banget gitu. Jadi gua kalau dibilang nyesel kagak, karena kalau gua nggak di belakang, mungkin banyak hal baru yang gua baru temuin di streaming ini yang sampai kalau gua nggak coba gua nggak bakal tahu gitu. Oke. Karena menurut gua ketika misalnya gua punya frame di depan seperti banyak kayak lu, outputnya mungkin belum tentu semaksimal itu. Itu jadi kayak udah biggest what if lah. Biggest what if yang nggak pernah gua pikirin. Lu ngerasa udah di tempat yang seharusnya berarti? Gue nggak bisa nilai itu. Kalau lu kayak tanya nih, menurut lu udah ngelakuin yang apakah lu apa tadi bahasanya apa? Apakah lu udah berusaha cukup baik untuk gak meninggalkan penyesalan gitu? Ya boleh. Cukup baik atau enggak itu orang yang nilai. Apa gue ngelakuin apa yang gue bisa, resultnya seperti apa, orang lain yang nilai. Gue nggak bisa nilai diri gue apa yang gue lakukan itu cukup baik atau enggak. Karena gue ngebuat sesuatu, gue pasti looking up ketika gue bikin sesuatu yang baru, yang udah gue lakukan sebelumnya, pasti gue nilai jelek. Oke, kalau misalnya penilaian gue, lu udah di posisi yang tepat dan lu udah ngelakuin semaksimal mungkin. Itu dari gue. Karena kalau misalkan lu diganti sama orang lain, kita gak jalan. Itu sih. Sangat sulit buat pengganti orang yang bisa gantiin job lu. Ini semua works kalau karena orang yang ngurusin kita adalah Thierry Son, kalau dari gua. Kalau misalkan lo bilang penilaian dari orang lain, gua yang bakal nilai. Kayak Grace lo sempat chat gua, itu udah lama lah, kayak sebulan lalu pas Februari. Dia sempat kasih saran gua kurang-kurangin di belakang lo tetap butuh screen time, dan menurut Grace gua overwork gitu. Gua nggak, kalau kerja tuh gua nggak pernah mikir overwork gitu loh. Kalau sampai gua tipes baru gua overwork gitu. Selagi gua punya kapasitas itu. Karena gue bilang baik lagi, lu tau lah kehidupan gue sebelum ini. Menurut gue ini gue udah bener push my limit gitu. Karena lu banyak nyantai. Iya, sebelum ini mah gue kerja dikit, liburan bisa 3 bulan gue. Jadi menurut gue ini kayak challenge buat diri gue juga aja. Itu kalau misalkan ngomongin job sama tempat, ada juga beberapa kayak si Yusha mungkin concern kali ya, sama kayak orang lain kayak nggak capek di framing terus, nggak capek ini. Gue ngerasa gue bisa ngelakuin itu ya itu karena mungkin parks gue kalau misalkan terus-terusan digituin gue masih biasa aja gitu. Dan orang lain bisa ngeliat itu dan kalian tuh bisa ngebaca mood kalau misalkan oh si Yuka masih fine nih diginiin. Dan gue selalu berpikir orang sini bukan orang jahat, sama aja. Aku jahat loh, Yuk, sumpah. Kalau itu iya dikit. Bukan jahat sih, ignorance. Enggak, lu bukan jahat, lu bego. Lu kalau jahat gak di sini, lu bego. Itu doang. Jahat mah kagak nih. Tapi Son, aku kan dengerin
full OVT kau. Nah, Aku nggak tahu itu sebuah gimmick atau emang benar-benar dari kepala kau. What if kalau memang OVT kau itu ternyata menempatkan posisi kau di belakang gitu, maksudnya bukan di depan. As a resultnya ya, after ini semua gitu kayak. gue pengen jadi main karakter ego. Ya. Ego gue kan, ego semua orang lah. Ketika memang ternyata lebih works ke belakang layar, ya udah sih gue. Joko Anwar nggak main film. Nah itu aku mau bilang kayak si siapa sih kemarin kok Ernest juga. Bukan mau sama-samain ya, bukan ya, bukan mau iya. sama-samain. Maksudnya kayak contoh aja gitu. Maksudku main karakter itu bukan hanya di depan kamera Iya. doang, di belakang pun as a sutradara itu juga bisa jadi main karakter. Nah, cuma mungkin bakal adjust lagi gue, adjustnya dalam Banyak hal artian- yang dipelajari. Iya, karena gue kan kebiasa, maksudnya dari 2016 sudah kebiasa depan kamera gitu kan. Jadi ketika memang contoh Panda ngajakin gue bikin PH, seandainya gue yain, banyak hal baru yang gue pelajari. Entah itu teknis ataupun Dan- non teknis. Dan gue tahu kok ada timingnya di mana gue disuruh pilih depan apa belakang. Pertanyaannya what if itu terjadi, kau menerima hal itu atau mencoba untuk tetap dengan idealisme? Ini kita ngomong andai-andai aja ya, kita kan nggak tahu resultnya seperti apa. Gue selalu kalau nyoba sesuatu tuh, misalnya kayak mau depan kamera tuh, gue akan kasih timeline ke diri gue. Contoh kalau misalnya nggak ada maraton ini, gue udah bilang gue bakal streaming segila gue sih ini sampai April. Kalau nggak sesuai nyentuh milestone yang gue tujukan, Target. stop. Tuh, karena walaupun gue makin tua ya, ambisi gue tuh mulai begini nih, realistis mulai naik nih. 27 nih segala macam, udah mulai kepikiran berkeluarga, udah berpikir ini itu segala macam, kayak udah saatnya gue stop main-main gitu, stop senang-senang. Jadi ketika memang gue ntar habis ini coba di depan kamera, gue nggak akan share seberapa tahun, karena kalau misalnya gue share pasti itu jadi orang akan dukung karena kasih. Gue menghindari itu, gue paling gak suka dikasihanin. Jadi ketika gue ngehit angka di kepala gue secara let's say ya, secara viewership, secara brand deal, secara subscriber, apapun itu segala macem belum hit itu, atau milestone, contoh misalnya gue pengen ini pengen itu di depan kamera gitu, nggak kesampaian di umur gue yang sekian, gue stop. Tapi sebelum gue stop itu gue sambil ngejalanin yang belakang kalau ada opportunity. Ya, terus kan lu sempat ada ini ya, ego buat jadi main karakter ya? Di momen apa itu mati? Atau udah mulai ke samping? Semua di sini pasti pernah kayak, oke gue bakal jadi main karakter. Mati mah belum nih. Oke, bisa dipinggirin gitu. Oke, lu sabar dulu nih. Ego gue yang ini sabar dulu nih. Di momen apa lu kayak, oke, kayaknya yang ini gak usah diutamain dulu, tapi for the greater good. Ketika gue sadar orang-orang di sini lebih banyak timingnya lebih deserve untuk sekarang gitu. Deserve lebih like spotlight di kepala gue. Contohnya siapa? Alay. Contohnya siapa? Ibon. Ibon. Ya kayak gitu sih. Yang benar-benar bisa solo. Jadi kalau misalnya dipaksa pun, Kayaknya bukan tersmu sekarang, bukan giliranmu sekarang gitu. iya, karena menurut gue seandainya gue paksa pun belum tentu gue ready gitu. Kalau itu udah mateng banget menurut gue. Setuju. Tinggal dikasih spotlight doang. Betul. Udah ready gitu. Kayak memang TV material banget itu. Ibot juga gitu, udah TV material banget. Betul. Tapi kalau tanya ya, kalau gue 7 tahun yang lalu mungkin nggak mikir kayak gini. Karena 7 tahun lalu gue kompetitif. Karena kan ambisi lagi di atas-atasnya. Tapi kayak apresiasi gue tertinggi adalah di sini di saat berdelapan, bersembilan, jumlahnya banyak dan itu gak susah banget buat bagi spotlight, susah banget. Belum pernah sih. Kalau berdelapan mungkin pernah, yang benar-benar bersembilan bareng ya. Iya. Itu belum pernah. Susah. Dan itu benar-benar susah buat ngebagi ataupun buat kayak misalkan kayak Kobrevi datang gitu, atau mungkin Aloy datang gitu. Bisa yang orang-orang lama kayak yaudah lu aja gitu. Oke, yang lebih ready dan kita tuh walaupun gak ngomong tapi bisa sepakat gitu. Atau mungkin ini waktunya buat siapa nih, ini waktunya siapa. Gak ada perseteruan kayak Harusnya gua nih kayak gitu. dia pengen spotlight banget, gak ada kayak gitu kan. Itu sih yang gua senang banget di sini tuh karena saling utamain satu sama lain, dan itu yang gua rasain juga. Kalau soal spotlight nggak ada yang gila spotlight di sini, tapi saling ngerti timing. Yap. Walaupun nggak ada briefing, itu aku akuin, maksudnya keren. Berarti di Mas P waktu libur 3 minggu itu banyak meditasi, mawas diri, introspeksi gitu. Juga. Introspeksi? Apa yang Mas P sadarin yang pertama kali Mas P datang? Kayaknya kalau misalkan gue datang lagi ke sini, itu gak mau gue lakuin. Salah satu hal membuat sesuatu hal yang
itu tadi ngerasa kalau ini rumahku. Ini bukan rumahku, ini bukan channelku, aku as a talent di sini, bukan as a otak. Aku harus tahu posisi itu karena memang ada ego, kebiasaan aku mungkin menjadi otak di beberapa proyekku, jadi di sini kebawa gitu, sempat kebawa dan tolol. Tolol, nggak tahu diri lah bahasanya. Kayak lebih kayak apa ya bilangnya, nabrak boundary saja lah ya. Kayak misalkan beberapa hal tuh udah ada yang ngerjain, cuman kayak biasanya karena ngerjain sendiri jadi pengen ikut gitu. campur. Nah, lebih ke kalau nggak ditanya jangan jawab. Yang gua tanemin juga sih, kalau misalkan di samping itu ya, kalau sebenarnya di sini kita replaceable, sampai kapanpun kita replaceable. Dan di momen kita di replace, mungkin untuk awal orang bakal susah terima, tapi setelah senggang waktu beberapa hari, beberapa minggu, at the end of the day orang juga bakal lupa. Everything is replaceable menurutku. Si Mike endorse ya. Kan bisa nih aku agak cerita soal aku ya. Selama 3 minggu aku di Minum, suara lu serak banget anjing. Selama 3 minggu aku di sana tuh di Jember kayak naik turunnya kerasa cuy. Dalam artian? Nah sampai aku tulis di notes. Lu tulis di notes lu ya? Tulis di notes. Nah aku tulis tanggal 18 Maret. Coba boleh dibaca. Boleh. Kerasa banget gitu loh. Selama 3 minggu di sana aku kayak setelah tinggi banget, maksudnya orang-orang tahu aku dan perlahan kembali menjadi mas-mas Jember biasa. Itu kerasa banget di aku. Dan bodohnya aku kan diberikan sesuatu hal, anggapannya gini, aku diberikan sesuatu hal yang aku nggak pantas earn itu tadi. Aku sombong. Bisa dibilang star syndrome, bisa dibilang you name it lah. Aku ngerasa kalau aku lupa kalau aku itu masih belum pantas mendapatkan itu. Aku cuma mendapatkan cipratan dari seorang Reza Arab. Itu bukan hak yang aku pantas dapatkan. Itu cuma gift. Tapi di situ aku sombongnya udah gila-gilaan. Begitu dijatuhkan, rasa sakit. Kapan lu sadar lu sombong? Terus kenapa kayak kapan lu sadar lu sombong? Terus kayak apa yang ngebuat lu ngecap ini sombong? Yap. Aku nggak bisa bilang karena itu omongan yang di grup. Oke. Omongan Arab yang di grup. Oke. Dan di situ aku mikir banget. Oh. Di situ aku mikir banget. Oh yang panjang itu ya? Yang panjang itu. Oke. Di situ aku mikir banget. Terlepas itu benar atau salah, tapi aku harus mengkoreksi. Apapun itu, terlepas itu benar atau salah, aku harus mengkoreksi. Dan bukan mungkin lagi, aku ngerasa kalau ada take parts of sombongku di sana. Di grup yang gua gak tahu itu ya. Ini cuma ngobrol berdua, gua benar-benar gak tahu konteks. Aku sempat marah-marah gara-gara ada orang yang ngerekam aku lewat CCTV. Jadi aku nongkrong di salah satu kafe, habis gitu. Oh ya lo ini video call kita ya. Itu terus aku mikir lagi ngapain? Memang secara hukum itu nggak boleh. Kalau kita ngomong law ya nggak boleh. Tapi ngapain juga aku harus terganggu dengan hal itu? Tahu nggak ngapa-ngapain gitu. Aku kayak sombong aja. Itu ke tampol, maksudnya ke rasa sih aku. Ada perubahan dari diriku yang udah mulai picky, udah mulai songong. Menurut gue itu bukan sombong sih. Lu lebih ke arah apa ya? Kurang bergaul. Mungkin ya. Jadi ketika lu dihadapin sesuatu, lu nggak ada tempat bertanya. Nggak ada, Pak? Nggak ada tempat bertanya. Oh iya. Tuh, apakah kayak contoh, gue nggak bisa bahas juga lah. Ada pembahasan Yuka di belakang, gue boleh nggak sih gini. Kalau dia sendiri pasti dilakuin. Tapi karena ada teman-teman di belakang, gue kayak kasih tahu kalau lu begini, impact-nya bakal gini. Tapi balik lagi opsi buat lu, ya kan? Balik lagi kan, teman cuma bisa kasih saran, ninggalin cuma lu kurang bergaul aja sih. Karena tipikal sih, lu ngomong sendiri. Karena overthinking lo yang terlalu parah itu, bahkan nanya hal simpel aja kadang lu nggak berani nanya di grup gitu. Lu nanya harus personal chat gitu. Ya. Simpel itu aja sih. Aku pernah minta saran juga, telepon langsung gitu untuk beberapa hal. Dan kalian misalnya viewer menganggap aku bapak, Yuka anak. Sebenarnya kalau aku boleh bilang, Yuka itu dewasa bro. Di balik kamera ya, aku beberapa kali meminta saran ke dia dan it works gitu loh. Ada beberapa yang aku mendahulukan egoku, mendahulukan emosiku. Setelah ngobrol sama Yuka, jadi turun, bangun jadi keredam. Bullshit. Nggak boleh baik-baikin kau di sini ya. Bohong itu guys.
Ini white campaign. Tapi sebenarnya referensi gini, yang gue rasakan adalah di sini di saat gue punya referensi banyak teman dan gue tahu specialty mereka, gue tahu power mereka, gue tahu weakness mereka. Di saat gue ngadepin masalah, gue jadi tahu gue pengen nanya siapa. Oke. Jadi di saat gue dapat masalah A, kayaknya nih gue cocok nih tanya ke Ibot. Dapat masalah B, gue pengen tahu perspektif Aloy. Dan jadinya tuh secara gak langsung di samping temen, mereka juga mentor di beberapa aspek yang kayaknya cocok nih di sini nih, kayaknya cocok nih di sini. Dan itu gak bakal bisa kita paham atau ngerti kalau misalkan kita gak deket atau kita gak tahu atau gak coba mengerti power and weakness orang-orang di sekitar kita gitu. Karena gini San, kenapa aku oversharing mungkin nih? Karena aku kehidupanku cuma live streaming doang. Oke. Satu keran doang gitu. Kegiatanku satu keran itu dan itu kulakukan repetisi. Sampai aku menganggap viewerku itu ya temen. Jadi kalau aku bersosialisasi itu sama viewerku. Oke. Dan itu salah, totally wrong. Oke lah, kalau misalnya kita nganggap viewer teman, tapi ada batasan, ada pagar yang harusnya kejaga gitu loh. Dan itu sempat kulanggar di live ini kan. Iya. Ada beberapa hal yang oversharing. Contoh kasus masa lalu keluargaku gitu. Itu seharusnya nggak usah dibahas, nggak ada gunanya juga gitu. Itu oversharing banget. Tapi karena aku sudah terbiasa nggak punya temenku adalah viewer, jadi kulakukan di sini. Itu aku sadar kalau aku salah. Nyatanya viewers bukan buku diary sih. Ya. Kalau buku diary lu bisa ngomong apapun terbuka dan gak bakal ada judgement sama sekali. Ya di sini orang juga. Tapi memang syukur itu menenangkan hati. Yep. Terus kalau soal iri-irian ya, gua mungkin ini buat penonton ya, lu tuh boleh iri sama temen lu, tapi lu punya 2 aturan. 1, iri itu lu jangan sampein ke temen lu. 2, jadikan iri itu motivasi buat diri lu. Jadi apa ya, jadi api gitu, Jadi semangat gitu. jadi semangat. Jangan iri doang, iri ngeluh, ngentot namanya. Apa? Compare lu sama temen lu boleh banget, tapi lu compare dalam hati aja. Terus habis itu mikir apa yang bisa gue lakukan supaya bisa di angka mereka, atau supaya bisa jadi seperti dia atau lebih baik daripada dia. Tapi keep it by yourself aja, karena ketika itu jadi sebuah topik, pandangan temen lu bisa berubah. Yap.